Yang lain dimatikan dulu mikrofonnya ya. Dimatikan dulu, jadi biar Ibu aja yang ngomong. Iya, Bu. Nah, tapi mukanya diperlihatkan. Jangan ada yang nggak perlihatkan muka. Yang nggak perlihatkan muka berarti nanti online-nya itu mungkin lagi di kamar mandi itu. Yang nggak online di kamar mandi itu perlihatkan muka. Nah, udah Pak pada muncul. Jadi kan bisa saling melihat ya. Saling melihat tampilan muka teman-temannya seperti apa. Ya, bisa saling melihat ini. Ya. Nah, masih ada yang belum nih, Armas, Humaira, Wahyu Eka, Windy Aulia, Ramadhani, Raihan, Nurul, Nurhaliza, Edwin, belum perlihatkan muka. Sudah 24 orang ya. Ya, ada 24 orang. Kita kuliah nggak lama ya, sekitar 30 menit. Harap ketika Ibu absen, itu ada semua. Karena absennya melalui e-learning ini ya, Ibu absen langsung. Yang nggak ada ya berarti tidak Ibu ini, tidak Ibu contek. Ini yang paling mulia. Nah, terlihat semua kan layar absen e-learning di depan? Ada? Ada semua kan? Ada terlihat? Ada, Bu. Ya. Sudah ada, Bu. Udah Ibu panggil ya satu-satu. Ada, Bu. Muhammad Akbar. Rinaldi Akbar. Ada Alamra. Armas. Hadir, ya. Windy Aulia. Hadir, Bu. Muhammad Khairi. Nurhaliza Dewi. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Aulia Diana. Raihan Dika. Muhammad Dwi Alhamda. Hadir, Bu. Bayu Dwi Cahyo. Hadir, Bu. Wahyu Eka. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Muhammad Faris. Akra Fatia. Al-Fauzi. Muhammad Fauzi. Nurul Fazrika. Ira Fitria. Humaira. Hadir, Bu. Saiful Insani. Hadir, Bu. Muhammad Khatami. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Arya Maigawa Siregar. Hadir, Bu. Hadir. Arya tadi hadir. Hadir, Bu. Hadir. Robi Maulidana. Hadir, Bu. Hadir. Fahmi Mohazir. Mulyana. Muhammad Nazar. Aprilia. Hadir, Bu. Adek Satria.
Hadir, Bu. Edwin Hadir, Syafriza, Bu. Adar Tiara, ada. Hadir, Bu. Hadir. Gary, Hadir, Bu. Fikra, Hadir. Hadir. Monik Fikra, Hadir, Bu. Monik ini. Hadir. Vina Azara, Hadir, Ibu Vina. Panjang Yolanda, Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. ya. Bu Raihan Dika, Bu. Hadir, Bu. Tadi sholat, Bu. Raihan Dika, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Yang belum ikut panggil? Aulia, Bu. Hadir. Muhammad Faris hadir, Bu. Mulyana, Bu. Hadir. Akbar hadir, Bu. Hadir. Nah, ini Ibu ulang ya. Ibu ulang cepat. Daniel hadir, Bu. Fazrika, Bu. Muhammad Akbar, Hadir, Bu. Rinaldi, Angga Alamran, Muhammad Faidi, Nurhaliza Dewi, Hadir, Bu. Aulia Dian Fitriana, Hadir, Bu. Raihan Dika, Hadir, Bu. Muhammad Farhan, Wina hadir, Bu. Muhammad Faris, Hadir, Bu. Hadir. Afrah Syahda, Hadir, Bu. Al-Fauji, Muhammad Fauzan, Fauzi, Nurul Fazrika, Hadir, Bu. Ira Fitria, Syahdi Muhazir, Mulyana, Hadir, Bu. Hadir, Bu. siapa hadir ini? Dua-dua. Mulyana hadir, Bu. Jangan. Ya. Ya, dia belum. Bagus jaringannya, Bu. Jaringannya, Bu. Ya, masih ada yang belum dipanggil. Wina Azahra udah bukan? Farhan hadir, Bu. Ini yang dipanggil sekali lagi terakhir, yang nggak hadir ya, yang belum hadir. Rinaldi Akbar, Angga Alamra, Muhammad Khairi, Al-Fauji, Muhammad Al-Fauji jaringannya nggak bagus, Bu. Tapi hadir ya. Hadir, Bu. Muhammad Fauzan, Fauzi, Ira Fitria. Ya, hanya itu yang belum ada. Yang lain tidak ada ya. Ketemu nih, Bang Ai, absen. Dan jadi itu yang Ibu absen untuk hari ini. Sekarang kita mulai perkuliahan ya. Nampak semua? Yang Ibu Nampak, Bu. Pak, ya. Nampak, Bu. Oke, jadi sekarang materi kita adalah medan listrik ya. Yang lain kan aja mikrofonnya dulu. Jadi kan nggak double suaranya dengan Ibu supaya cepat ya.
Nah, jadi medan listrik ini terkait dengan muatan listrik. Kalau berbicara muatan listrik, minggu yang lalu itu kita kan udah bahas asal mula listrik statis sampai ke muatan listrik kan. Jadi di sini medan listrik itu dia terjadi kalau ada dua muatan atau lebih. Nah, kalaupun muatannya itu positif-positif atau negatif-negatif atau positif dan negatif, tetap medan listrik itu akan tercipta. Hanya saja bentuk medannya itu yang berbeda-beda, bentuk gaya listriknya ya. Jadi subtopik yang akan kita bahas di sini adalah ini. Yang pertama muatan listrik, kemudian konduktor isolator, hukum Coulomb, gaya dan medan listrik, perhitungan medan listrik, garis medan listrik, gerak muatan listrik, dan dipol ya. Nah, seperti itu dia. Nah, ini dia peta konsepnya untuk awal ya. Jadi ada muatan listrik, ada medan listrik. Di muatan listrik itu, kalian nampak yang Ibu paparkan ini kan? Atau kalian hanya nampak muka Ibu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Bahannya Agak kurang bekerja, Bu. nampak, Bu. Nampak ya? Nampak, Bu. Jangan capek Ibu jelaskan, ternyata yang nampak di sana muka Ibu aja. Nah, jadi dalam muatan listrik ini dia ada dan sifat muatan ya. Kita udah pernah singgung juga di pertemuan sebelumnya itu seperti apa. Konduktor, ada isolator dan muatan induksi ya. Kemudian ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini bisa dicari dia dengan metode vektor dan metode grafik. Nah, kemudian dalam medan listrik ya, perhitungan medan. Ya, kita hitung berapa besar medan listriknya, kemudian bagaimana garis medan listrik itu, kemudian bagaimana gerak muatannya, kemudian listriknya sudah sampai mana. Nah, gambar ini ada terlihat, gambar cewek cantik ini ada terlihat enggak? Ada, Bu. Udah, Bu. Ada. Ada, Bu. 2 orang kan, Bu. Wah, oke. Apa yang bisa kita ceritakan dari gambar yang ini? Satu-satu. Apa yang bisa kita ceritakan dari gambar yang ini? Ada yang bisa jawab? Terjadinya muatan listrik, Bu, karena adanya gaya gesekan. Ada gaya gesekan. Terjadi muatan listrik. Oke, yang lain? Apa yang bisa kita jelaskan dari dua gambar ini? Ada lain? Nah, jadi ini ya. Yang pertama kita lihat ada cewek yang baju merah ini sedang memegang bola yang mengandung listrik. Kemudian listrik itu naik dalam tubuhnya ya. Tentunya ini bukan listrik yang punya voltase yang besar, tapi hanya listrik kecil, sehingga apa yang berdiri itu hanya rambut ya. Kemudian yang kedua, ini ada balon. Balon ini bisa menarik rambut. Biasanya kita sering. Saya percaya kalau masalah balon kan udah familiar sekali dengan kita. Kalian juga sudah sering ya. Ketika kita baru meniup balon, rata-rata kan balon itu menarik bulu-bulu halus yang ada di kita. Atau kalau ada potongan-potongan kertas, balon itu juga menarik potongan kertas itu. Nah, kenapa? Karena awalnya balon itu kan dia. Jadi ketika kita tiup dia merenggang. Nah, ketika dia merenggang, berarti ada aktivitas yang kita lakukan pada si balon. Sehingga apa? Sehingga kan di dalamnya ada elektron, ada proton. Ketika ada aktivitas yang kita lakukan, salah satunya itu bisa jadi proton, bisa jadi elektron, itu akan hilang atau akan berpindah. Nah,
Ketika balon itu kehilangan proton atau kehilangan elektron, berarti si balon itu yang awalnya dia netral sebelum kita tiup nggak ada apa-apanya, dia menjadi bermuatan. Nah, makanya ada balon ketika kita letakkan dia di rambut, rambut bisa ketarik oleh balon. Karena apa? Karena si balon ini sudah bermuatan. Bu, maaf Bu, Ya. layar presentasinya terganti tuh Bu. Terganti dengan, Punya Muhammad Khairi. oh iya, nih Ibu ulang ya. Jadi kalau terganti, Muhammad Khairi ini kok menampilkan sesuatu? Muhammad Khairi, tolong present screen-nya dimatikan. Nah, dia ketekan ini. Si Muhammad Khairi ini ketekan ya. Nah, nanti kalau layarnya hilang lagi kasih tahu ya. Ini udah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Kalau layarnya hilang, tolong disampaikan lagi ke itu ya. Nah, jadi ini begitulah cerita kenapa balon itu dia bisa bermuatan listrik ya. Nah, itulah dia di sini. Jadi materi itu terdiri dari partikel-partikel bermuatan. Muatannya itu ada positif yaitu proton, kemudian ada negatif yaitu elektron. Jadi benda itu disebut bermuatan positif atau negatif jika apa? Jika jumlah proton dan elektronnya itu seimbang. Ya. Kalau salah satu itu ada yang lebih besar atau salah satu ada yang sedikit, maka benda itu tidak lagi netral, berarti dia sudah bermuatan. Kemudian dalamnya ada konduktor juga. Ya, konduktor itu adalah benda yang memiliki partikel bermuatan yang bebas bergerak. Masih kelihatan presentasi Ibu? Enggak, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Kalau hilang kasih tahu. Mungkin ada yang ketekan freezer, bisa jadi hilang. Nah, kemudian itu isolator. Ini isolator. Apa beda isolator dengan konduktor? Nah, kita tahu isolator itu adalah bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa dia tidak bisa? Karena, nah itu elektronnya terikat kuat dengan atom. Elektronnya itu kaku bentuknya. Jadi karena kaku, elektron itu nggak bisa diambil dan nggak bisa kebuang. Makanya yang memiliki elektron seperti ini, benda-benda ini akan bersifat isolator, bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Kemudian ada juga contohnya yang tadi plastik dan kaca. Ada konduktor. Konduktor itu benda-benda atau bahan-bahan yang sekali menghantarkan arus listrik. Contohnya itu apa? Logam. Kenapa bisa begitu? Karena elektronnya itu dia dapat bergerak bebas seperti partikel yang kita letakkan masuk ke dalam air. Nah, jadi karena elektronnya dapat bergerak bebas, sehingga ketika kita beri induksi, elektronnya ini cepat bergerak dan cepat berpindah. Makanya dari jenis logam dan baja itu memiliki elektron-elektron yang dapat bergerak bebas sehingga bersifat konduktor. Nah, kemudian antara konduktor dan isolator ada kita namakan semikonduktor. Jadi semikonduktor itu dia tengah-tengah antara konduktor dan isolator ya. Kita lanjut. Nah, muatan itu ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Ya, muatan satu elektron itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Itu adalah kolom. Ini dia muatan. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita lanjut. Nih hukum kekekalan muatan ya. Yang sudah kita tahu bersama-sama. Hukum kekekalan muatan itu cuma ada dua. Yang pertama, kalau muatan sejenis, dia akan menjadi gaya kolom tolak-menolak. Kalau muatan yang tidak sejenis, akan terjadi gaya kolom yang saling tarik-menarik. Ya. Nah,
Ini sudah pernah Ibu bahas kemarin, gaya kolom ya, gaya kolom yang Ibu bahas kemarin. Apa bedanya dengan yang ini? Yang kemarin gaya kolomnya itu bersifat skala, nah, dia berupa nilai. Kalau yang ini ada tanda vektor di atasnya. Gaya dengan tanda vektor berarti sebelumnya harus diurai dulu. Bagian-bagian dari si gaya ini apa-apa saja sehingga dia menimbulkan vektor. Nah, rumusnya apa yang berbeda dari yang kemarin? Kalau yang kemarin itu hanya sampai di sini, dia habis terpotong. F gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat habis. Tapi sekarang ada tambahan satu R topi. Maksudnya ini adalah vektor satuan dari muatan pertama dan muatan kedua, jaraknya. Jarak yang kita ambil itu adalah berupa vektor, bukan lagi berupa skalar ya. Nah, kemudian dikatakan di sini K itu adalah konstanta kolom, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Nah, kemudian lagi muatan pertama dengan muatan kedua, ini kita gambarkan ya. Nah, ini namanya metode penggambaran hukum kolom dengan menggunakan metode grafik. Nah, seperti ini digambarkan pada sumbu koordinat ya. Ketika kita gambarkan, nah, kita letakkan Q1-nya ada di mana? Ada di sini. Nah, di sini Q2. Kemudian kalau dia positif-positif, kita gambarkan garis gaya ke arah mana. Ini kan ada tanda panah ya, tanda panah yang ke arah sana. Karena apa? Dia positif-positif. Nah, ini menandakan ini F21 namanya ya. Dan berarti gaya kolom antara muatan kedua terhadap muatan pertama. Nah, ini ada F12 ya. Bu, izin Bu. Ya, kenapa? Nggak, PPT-nya nggak nampak, Bu. Hilang lagi. Masih ada. Masih ada. PPT-nya. Paling bawah deh. Masih ada. Kami nggak ada, Bu. Kami nggak ada, Bu. Udah hilang, Bu. Kami nggak ada, Bu. Sama Bu nggak ada, Bu. Nggak ada. Udah cap. Ini ada enggak? Ah, udah. Udah. Udah, Bu. Ada. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini kita proyeksikan mana yang R itu berarti jarak dari muatan itu ke posisi 0. Posisi 0 yang mana? Yang ini. 0 ini. Nah, ya. Kemudian dari sini digambarkan arah R1-nya itu berapa, R2 berapa, kemudian R12-nya berapa. Nah, itu semua digambarkan. Ini namanya metode ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kalau muatan sejenis. Tidak ada yang ketemu. Nah, kalau muatan yang berlainan jenis itu akan ketemu. Nah, kan sering tarik-tarik. Kita lanjut ya. Ini soal yang pertama ya. Oke. Pertama, ingat ini tugas yang nomor 1. Tugas yang nomor 1 antara muatan A dan B. Jadi gaya tolak menolak. QA sama dengan 4QB. Pernyataan mana yang benar? Nah, lihat ya. Ini antara A dan B. A lebih besar daripada B. Di mana QA katanya 4Q. Itu berarti muatan ya. Jadi di sini, manakah pernyataan yang benar? Yang satu, FAB lebih besar dari FBA. FAB ini maksudnya gaya kolom karena muatan A terhadap muatan B. Lebih besar daripada FBA. Kemudian yang kedua, FAB lebih kecil dari FBA. Yang ketiga, FAB dengan FBA. Nah, itu ya. Kemudian itu soal yang pertama. Ini soal yang kedua.
Nampak? Nampak Bu, nampak. Nampak Bu. Nampak. Nampak. Oke. Kemudian ini soal yang ketiga. Ya, ini soal yang ketiga. Oke. Kemudian ini soal yang keempat. Tugas ya, untuk tugas ini soal yang keempat. 3 muatan ini terletak pada sumbu X Q1 25 nanokolom terletak pada titik asal. Kemudian Q2 minus 10 nanokolom berada pada X sama dengan 2 meter. Dan Q0 sama dengan 20 nanokolom berada pada X sama dengan 3,5 meter. Jadilah total gaya pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Nah, ini hati-hati untuk soalnya. Nanokolom itu kita ubah ke kolom. Nah, berapa naik dari nanokolom ke kolom? Dari nano itu berarti 10 pangkat minus 9. Ya. Soal yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian ini soal yang kelima. Ini soal yang kelima untuk tugas. Kemudian, udah oke, baru 5 soalnya ya. Nah, ini medan listrik yang dihasilkan dari muatan listrik itu dapat digambarkan dalam vektor medan. Misalnya medannya kita buat segi 4 ya. 4. Kemudian arah garis gayanya ini tersentral pada satu titik. Nah, seperti itu. Arahnya seperti ini. Ini namanya, arah panah ini adalah garis gaya medan listrik. Sentral dia ya, pada suatu titik. Kemudian yang kedua, medan vektor ya. Medan vektor dari sebuah muatan positif. Ini kalau medannya ada di sini, titiknya ada di tengah ya, titiknya ada di tengah, titiknya mencari itu yang di tengah ini adalah muatan positif, kemudian ada muatan negatif yang di luar, maka arah gaya medannya akan terlihat dari arah panah yang keluar. Ya. Kemudian ini ada juga yang masuk radial ke dalam, jadi bentuk anak panahnya dia mengkerucut ke dalam. Ya. Nah seperti ini. Nah ini kalian pernah lihat permainan pasir yang di bawahnya kita taruh besi berani atau magnet, di atasnya di pasir ya. Jadi kan akan kalau kita geser magnetnya itu pasir besinya kan akan ikut tergeser. Kalau ada 2 magnet yang kita letakkan di bawah kertas, maka akan terlihat garis-garis gaya si pasir besi itu seperti apa. Metode antara medan magnet dengan medan listrik itu secara garis besar adalah sama ya, sama dia. Jadi kalau muatannya itu berlainan jenis, maka arah garis gaya itu seperti ini bentuknya. Sedikit membentuk agak seperti angka 8. Tapi kalau dia positif, maka arah garis gayanya itu dia keluar ya, keluar dari medan, bentuknya seperti ini. Dia tidak akan ketemu. Nah inilah dia bentuk pasir besi yang Ibu katakan tadi. Ibu yakin kalau masa kecil kalian bahagia, percobaan ini akan pernah kalian lakukan dulu. Tapi kalau masa kecil yang nggak bahagia, mungkin dia nggak pernah main ini. Ya diam-diam aja yang nggak pernah ya. Nah, ini pertanyaan tugas yang ke-6. Ya, sebuah elektron bergerak mengelilingi orbit lingkaran pada bidang gambar. Hal ini dapat disebabkan oleh jadi dipilih A, B, C, D atau E. Ini soal yang ke-7. Nah, ya, ini soal yang ke-7. Dah, soalnya udah 7 ya. Nah, sekarang yang di tampilan kalian itu kan terlihat ada rumus medan listrik ya.
E sama dengan, medan listrik itu ditandai dengan E. E sama dengan F per Q. Ya. F ini adalah gaya kolom, Q ini muatan. Gaya kolomnya bisa kita cari. F sama dengan K, Q1, Q2, R kuadrat. Ya. Nah, maka R adalah itu jarak dari muatan tetap. Untuk mencari medan listrik, kita harus mengetahui dulu gaya kolomnya berapa. Nah, jadi ini complicated. Gaya kolom tetap kita cari, maka ketika dapat gaya kolom itu dimasukkan ke F. Jadi medan listriknya diketahui itu berapa. Ya, satuan untuk medan listrik adalah Newton per kolom. Satuan untuk gaya kolom adalah Newton. Ya, jadi jangan balik-balik. Jadi seperti ini dia. Kalau ada dua muatan, jadi gaya kolomnya itu digambarkan, medan listriknya itu digambarkan ke bawah. Ini semua dia vektor untuk medan listrik, ya. Nah, jadi untuk mencari medan listrik ini kita menggunakan dua. Yang pertama metode vektor, kemudian yang kedua metode grafik. Metode grafik itu kita gambarkan titik-titiknya ada di mana, medannya seperti apa itu kita gambarkan. Tapi kalau metode vektor itu kita cari, menggunakan rumus medan listrik juga, cuman dikonversikan ke dalam wujud vektor. Udah ada sigma di sini. Kita lanjut. Tadi soalnya udah ada 7, ini soal ke-8. Kelihatan ya semua? Berikan informasi sama Ibu, apa tulisan untuk soal ke-8 ini? Sebuah elektron ditempatkan dalam Bu. sebuah elektron ditempatkan di suatu titik. Nah, kita lihat ya. Soal ke-8. Kemudian ini soal ke-9. Ya. Ini soal ke-9. Oke, ini soal ke-10. Ya, ini soal ke-10. Itu soal ke-10. Nah, ini soal ke-11 ya. Muatan minus 4 nanokolom tersebar merata pada batang isolator setengah lingkaran. Kemana arah medan listrik pada titik O? Titik yang tengah ini ya. Nah, tinggal dijawab A, B, C, D atau E. Ini soal ke-12. Ya. Dan ini soal habis. Itu yang terakhir ya. Yang terakhir itu tadi soal ke-12. Dah, oke. Ada 12 soal. Sebentar ya, Ibu terima telepon dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu, baik. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Nah, oke ya, kita kembali. Nah, itu ada 12 soal yang menjadi tugas untuk adik-adik semua. Soal itu dijawab, Ibu kasih waktu 2 hari sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu dikumpulkan melalui e-learning. Nah, soal-soal itu akan Ibu berikan dalam wujud rekaman video ini. Nah, nanti Ibu submit ke e-learning ya, rekaman video ini. Jadi kan kalian bisa simak lagi dari awal. Lebih baik sebenarnya lihatnya dari laptop ya. Kalau enggak ya tinggal dilihat dari HP, kemudian di-capture pada bagian mana yang menjadi tugas. Nah, tugas itu bisa ditulis tangan, kemudian difoto atau di-scan, dikonversi ke PDF, kemudian PDF-nya itu
submit ke laman tugas di e-learning ya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu kok seperti ngomong sendiri ini. Lain videonya tidak kelihatan. Iya, Bu. Bu, ada Ya, Bu. Ya, Bu. ya. Ada semua, Bu. Ini Videonya saya suaranya. Bu. Dari mulainya udah kelihatan. Yang lain diam-diam ketika Ibu Muhammad Farhan udah kelihatan lagi. Ada, Bu. Sani udah kelihatan. Rehan Dika udah kelihatan. Sadar. Udah kelihatan. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, yang terlihat, ya Ibu. Tidak terlihat Ya, Bu. dari kamar mandi. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, lihat ya, satu-satu udah terlihat. Jadi maksud Ibu, tugas itu nanti dikumpul pada hari Minggu ya. Ya, Bu. Nanti kalau dilihat di e-learning, dan kamu ulang lagi dari awal, kemudian bisa di-paste, di-foto, kemudian disiapkan kirim ke e-learningnya atas hari Minggu ya Bu. Juga diketik, Word, kemudian dikonversikan di PDF, kemudian disubmitkan juga ke dalam e-learning. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Hah? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Bu, materinya bisa dikirim di grup ya, Bu? Iya, materinya nanti berupa rekaman perkuliahan pada hari ini ya. Ya. Itu Minggu, Bu, sampai jam berapa batasnya, Bu? Jam 23.59. 23.59, Bu ya? Ya. Baik, Bu. Ya. Ada lagi Ya, Bu. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada, berarti kuliahnya kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Yang belum sempat absen itu bisa absen di e-learning. Buka tempat absennya. Coba dicek kembali batas absen sampai jam berapa Ibu? Buat 16.30. Oh, udah habis itu. Nah, pertanyaan kita selesaikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian nih jadwal seperti semula, seperti yang portal jam 14 sampai 16.30 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Satu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.